Ya. Nah, setelah titik keseimbangan tadi, sekarang kita balik dulu sebentar untuk melihat bagaimana mencari fungsi permintaan ya. Kemarin kita sudah melihat bagaimana persamaan garis lurus itu dicari ya dengan rumus Y kurang Y1 Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 X2 kurang X1 ya. Nah, sekarang ini mencari persamaan garis lurus. Sekarang kita ubah karena kita akan mencari fungsi permintaan dengan notasi yang berbeda. Jadi Y ini kita ganti dengan P dan X itu Q. Ya, karena fungsi permintaan ini dia garis linear ya. Begitu juga penawaran, dia garis linear. Jadi bisa digunakan fungsi linear untuk mencari fungsi permintaan ya. Nah, kita lihat dengan formula ini mencari fungsi linear atau fungsi permintaan dalam hal ini, maka dengan mudah kita bisa menyelesaikan soal seperti ini. Misalnya diketahui hasil dari suatu penelitian sepeda ya, harganya adalah 2. Jadi pada saat quantity 60, jumlah yang diminta 60 itu harganya 2. Dan ketika harga semakin naik, lihat di sini dari 2 jadi 4, 4 jadi 6, jumlah yang diminta turun ya. Jadi ketika harganya naik jadi 4, jumlah yang diminta turun dari 60 menjadi 50. Seterusnya dia kalau dia 6 tinggal jadi 40. Ini juga kelihatan bahwa fungsi permintaan begitu ya, di slope-nya negatif. Nah, sekarang bagaimana mencari fungsi permintaan dari sepeda ini? Nah, kemarin kita sudah belajar bersama fungsi garis lurus atau dalam hal ini fungsi permintaan bisa dicari apabila ada 2 hal ya. Yang pertama, apabila 2 titik diketahui ya, atau 1 titik dan slope. Nah, sekarang ini kita lihat dari hasil penelitian ini ada 3 titik ya, yaitu titik 60 ini ya, 60,2, titik 50,4 dan titik 40,6 ya. Jadi Q ditulis lebih awal, setelah itu harga, dan 40 ini adalah quantity, 6 itu harganya. Nah, sekarang ini diketahui ada 3 titik, tapi kemarin tidak perlu 3 titik, kita cukup dengan 2 titik untuk mencari fungsi permintaan ini. Jadi misalnya kita ambil 2 titik yang pertama ya, yaitu titik 60,2 dan titik 50,4 ya. Kalau ini kita sebut Q1, maka ini adalah P1, ini adalah Q2, ini P2 ya. Nah, dengan notasi ini kita tinggal pindahkan ke persamaan ini ya. Jadi P-nya itu tetap kurang P1 berarti 2 ya, per P2 4 kurang P1. P1 itu 2 ya, sama dengan Q kurang Q1. Q1 adalah 60, Q2 50 kurang
P2. P2 adalah Q1 adalah 60 ya. Jadi ini Q kurang Q1 60, Q2 kurang Q1 kurang 60 ya. Jadi hasilnya P kurang 2 per 4 kurang 2 jadi 2 sama dengan Q kurang 60 per 50 kurang 60 min 10 ya. Tinggal dikali silang. Ini kali ini kali ke sana ya. Jadi P kurang 2 kali 10 sama dengan Q kurang 60 kali 2 ya. Atau 2 kali Q kurang 60 sama saja. Kita kali ini menjadi 10 P kurang 20 ya, min 20. Ini 2Q kurang 60 kali 2 min 120 ya, min 60 kali 2. Nah, karena angkanya besar-besar ini ini Q ya, 2Q ya. Kita bisa sederhanakan ya. Kita bagi atau pindahkan dulu ya. Jadi dia menjadi, kita ke situ ya. Ini menjadi 10P sama dengan pindah ruas yang 20, 2Q kurang 120 tambah 20. 20 pindah ruas ya, dari min menjadi positif. Jadi ini menjadi hasilnya 10P sama dengan 2Q kurang 120. 100 ya, karena kurang 20. Tambah 20 jadi tinggal 100. Ya. Kalau kita bagi 10 ya. Ini tinggal P sama dengan 2/10 1/5 ya. Kurang 10 ya. Nah, Q coba kita lihat ya, P ini menjadi min 10, sudah betul ya. Ini min 10 ya. Sorry. Ini min 10. Jadi min 10P ini tambah. Sorry ya. Oke, jadi ini min 10 ya. Ini pindah ruas ke sana. Jadi kurang 20 ya. Jadi dia min, ini min 140 ya. Oke, 140. Jadi kalau begitu kita bagi min 10 ya. Min 10 supaya hasilnya positif P-nya ini. Jadi P, jadi ini min ya. Min 1/5, ini tambah 14. Ya. Gitu. Jadi fungsinya adalah P sama dengan min 1/5 tambah 14. Mengapa min, tanda min ini karena dia adalah fungsi permintaan. Jadi kelihatan di sini slope-nya negatif. Itu harus jadi patokan ya. Fungsi permintaan, slope-nya atau kemiringan adalah negatif. Nah, begitu cara menggambar fungsi permintaan. Hal yang sama kalian bisa lakukan untuk fungsi penawaran ya. Hal yang sama bisa dilakukan fungsi penawaran. Kalau ini fungsi permintaannya digambarkan mudah ya. Kalau persamaannya P min 1/5 Q tambah 14 P Q. Buat saja iterasinya lagi ya. Nah, kalau P-nya 0, Q-nya 0, P-nya menjadi 14 ya. Kalau P-nya 1, Q-nya 1, berapa ini? 1/5 min 1/5 tambah 14. Jadi
berapa itu? 13/4/5 ya. Atau kalau mau ambil angka yang besar ya, kalau Q-nya 5 bisa langsung 5 ya. Misalnya 5 di sini supaya dia bulat, Q-nya 5 berarti 1 ya. Q-nya 5 1/5 kali 5 min 1 jadi 13 ya. Bisa untuk memudahkan menggambar. Jadi kalau Q0 P-nya ya kira-kira ini 14 ya. Kalau Q-nya 1, P-nya 13, sekitar 13/4/5 ya, sekitar inilah misalnya saja ya. Ini misal saja, sorry miring. Misalnya di sini. Kalau dia 5 misalnya, ini kalau ini 1, ini 5. Dia 13. Ya. Kira-kira begini gambarnya. Jadi tinggal ditarik. Nah, begitu. Ya. Menghubungkan titik ini. Ya. Inilah cara mencari fungsi permintaan. Dalam hal ini fungsi permintaan sepeda. Nah, untuk membuktikan apakah fungsi ini benar, ya, kita substitusi saja fungsi yang ketiga ini. Jadi kalau Q-nya ini, ya, Q40, kita substitusi ke fungsi ini, harusnya diperoleh P-nya itu 6. Kalau dia tidak 6, maka fungsi yang Anda dapat ini salah. Coba kita coba ya. Jadi kalau kita substitusi P-nya ini 40, maka fungsinya menjadi bukan P-nya, Q-nya 40, maka P-nya menjadi min 1/5 kali 40 tambah 14. Ini sama dengan min 8 tambah 14. Jadi P sama dengan 6. Jadi ketemu ini 6 ya. Jadi ini membuktikan bahwa fungsi ini betul. Ya. Gitu. Kita satu contoh lagi ya. Contoh terakhir untuk mencari titik equilibrium, misalnya diketahui P sama dengan min Q tambah 10 dan P sama dengan Q tambah 2. Nah, sekarang yang di atas ini fungsi permintaan atau penawaran? Permintaan ya, sebab slope-nya negatif ya. Jadi ini PD-nya, ini PS positif. Jadi titik equilibriumnya itu PD sama dengan PS ya, atau demand sama dengan supply. Nah, PD PS diketahui. Jadi ini sama dengan PD-nya min Q tambah 10 sama dengan PS-nya Q tambah 2. Jadi kalau di sebelah kanan tanda sama dengan ini dipindahkan ke kiri, jadi min 2Q sama dengan 10 pindah ke ruas, jadi min ya. Jadi 2 kurang 10 jadi min 8 ya. Q sama dengan 4 ya. Q sama dengan 4. Kalau Q 4 ya, P-nya sama dengan disubstitusi ke sini atau ke sini sama aja. Misalnya di PS Q sama dengan 4 tambah 2 ya. Kalau kita ambil yang di atas, yang di bawah. Kalau yang di atas sama, kita substitusi 4 di sini, min 4 tambah 10 juga 6 ya. Nah, didapatlah titik keseimbangan dua fungsi ini adalah di titik 4,6 ya. P-nya 6. Nah, sekarang kita tinggal gambar. Jadi kita gambar dulu garis fungsi permintaan ya. Jadi yang pertama ini kita gambar, kita buat iterasinya ya. Ini Q,
ini P. Kalau Q-nya 0, P-nya 10 ya. Kalau 1 dia 9 ya. Kalau kita 2 dia 8 ya. Jadi Q0 dia 10 misalnya ya, ini 10. Kalau dia 1 dia 9 misalnya di sini 9, ini 1, ini 9. Kalau dia 2 dia 8 ya, misalnya saja ini 2, ini 8. Jadi kita tinggal garis ini, ketemu garis untuk demand. Sedangkan supply-nya, ini titik supply-nya kita buat saja juga sama. Ini Q, ini P. Fungsinya ini kalau dia 0 berarti P-nya 2 ya. Kalau 1 3 ya. Kalau 2 berarti 4. Kita tinggal pindahkan ke gambar ini. Kalau Q-nya 0 dia P-nya 2 ya. Sekitar di sinilah. Nah, ini 2. Misalnya kalau 1 dia 3, kira-kira di sini. Ya, 1 3 sini ya. Kalau 2 dia 4. Kira-kira inilah. Ini 4. Ya. Ini gambarnya kurang bagus ya. Cara narik garisnya 0 2, jadi dari 2 begini ke sana. Ya. Jadi memotong di 2 02. Jadi titik ini ya, ini E0 sebagai titik keseimbangan yang kita sudah dapat tadi 46. Berarti di sini adalah 46 ya. Ini 4, sini 6 ya. Jadi dengan demikian kita sudah bisa mencari titik keseimbangan atau equilibrium dan menggambarnya ya. Dan mudah-mudahan Anda bisa latihan untuk cara mencari titik keseimbangan pasar atau equilibrium dengan cara yang sudah Bapak sampaikan. Dan seperti biasa, nanti setelah akhir kuliah ini akan Bapak sampaikan melalui WA group soal ke kuliah ke-6. Dan seperti biasa, penyerahan tugas Anda harus memenuhi waktu yang ditetapkan di e-learning, karena itu menjadi absensi dan tercatat di kampus. Jadi jangan terlambat ya, karena kalau Anda terlambat berarti Anda dianggap tidak hadir ya. Jadi sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan sekali lagi, nanti pada saat minggu tenang kita akan tambah satu kuliah lagi supaya kuliah kita sampai kuliah ke-7, karena minggu kemarin hari Kamis mulai dari Rabu sampai Minggu itu libur ya, supaya materi perkuliahan sama dengan dosen lain. Demikian, nanti sampai ketemu di kuliah ke-7.